Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, tanggal 11 Jumadal Ula 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebelumnya ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal Bapak Ibu sekalian yang sudah mengundang saya ke sini. Dan saya katakan bahwa yang berbicara di hadapan Bapak Ibu, lastu bi khairikum. Saya bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Saya bukanlah orang yang paling utama di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Akan tetapi ditakdirkan pada hari ini saya untuk berbicara di hadapan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mengingatkan akan beberapa ayat suci Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Tema ini tujuannya saya angkat agar apa saja yang Allah Subhanahu wa taala janjikan benar-benar kita yakini
baik janji tersebut berupa, lihat, janji dibagi menjadi dua. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dibagi menjadi dua, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba?" Siapa yang enggan, wahai Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku maka niscaya dia masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku dialah orang yang enggan masuk surga. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, janji Allah ada dua kepada manusia. Yang pertama, apabila Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya taat, patuh, tunduk dengan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan masuk surga. Dia akan mendapatkan nikmat yang abadi, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dattu li'ibadis salihin ma la aynun ra'at, la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar." Aku telah tinggalkan, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terbesit di dalam hati. Ini bagi siapa saja yang taat kepada Allah, yang mengamalkan amal-amalan saleh, bagi siapa saja yang menjauhi larangan-larangan Allah, maka ini janjinya. Dan ini janji yang pertama. Janji yang pertama dari Allah, barang siapa yang tunduk patuh, taat kepada Allah, dijanjikan surga dan mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji Allah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia diancam dengan ancaman neraka yang sangat pedih siksanya. Ini janji Allah yang kedua. Maka ketika kita mengangkat tema meyakini janji Allah, berarti kita ingin dari tema ini bahwa apa saja yang Allah janjikan berupa nikmat-nikmat bagi siapa yang taat dan beramal saleh, maka kita lebih meyakininya, lebih tergugah untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Tugas saya di sini cuma ingin mengangkat semangat kaum muslim yang hadir di sini, Bapak Ibu saudara-saudari, agar lebih meyakini janji Allah. Dengan meyakini tersebut, maka seseorang akhirnya benar-benar mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah dan benar-benar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji Allah dibagi menjadi dua. Barang siapa yang taat baginya surga, barang siapa yang bermaksiat baginya neraka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Meyakini janji Allah, kita harus yakin barang siapa yang taat maka dia akan masuk surga, barang siapa yang bermaksiat dia masuk neraka. Itu inti kajian kita. Habis tema saya, selesai. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya temanya mudah, tidak sulit. Meyakini janji Allah ada dua. Apabila yang taat dia masuk surga. Janji Allah yang kedua, yang bermaksiat dia masuk neraka. Saya ingin dalam kajian ini lebih menggugah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian agar lebih meyakini janji Allah tersebut, sehingga lebih semangat beribadah,
dan lebih takut ketika berhadapan dengan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, yakini baik-baik, tidak boleh ada keraguan di dalamnya sedikit pun bahwasanya Allah tidak akan pernah mungkir janjinya. Ini kiat agar benar-benar meyakini janji Allah tadi. Nanti saya akan sebutkan contoh-contoh yang apa yang dijanjikan oleh Allah ya. Yakini baik-baik. Kiat pertama agar lebih meyakini janji Allah, maka yakini baik-baik. Tidak boleh ragu sedikit pun bahwasanya janji Allah benar adanya dan Allah tidak pernah mungkir janji. Dalil yang menunjukkan akan hal itu di antaranya surat Al-Baqarah ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang menyombongkan dirinya. Orang Yahudi berkata sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 80, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Artinya orang Yahudi mengatakan kami tidak akan pernah disentuh, dibakar oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Artinya Allah itu sayang kepada kami. Tidak mungkin kami disiksa oleh Allah apapun yang kami lakukan. Maka Allah menjawab, lihat. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, attakhadtum 'indallahi 'ahdan? Wahai Yahudi, apakah kalian sudah mengambil perjanjian dengan Allah? Karena kalau sudah mengambil perjanjian dengan Allah demikian, falan yukhlifallahu 'ahdah. Allah tidak akan pernah. Lihat di sini bahasa Arabnya, firmannya memakai kata-kata lan. Lan itu kalau dalam bahasa Inggris orang sana never. Kalau bahasa Indonesia tidak akan pernah. Maka Allah tidak akan pernah mungkir janjinya. Kalau kalian wahai Yahudi benar apa yang kalian ucapkan tersebut, apakah kalian sudah mengambil janji Allah? Karena Allah kalau sudah berjanji, ingat, yakin ini baik-baik. Ini yang menjadikan kita termotivasi nantinya untuk sholat, untuk sedekah, untuk baca Quran. Para wanita untuk menutup auratnya. Apa janji Allah? Perhatikan baik-baik. Yakini baik-baik, Allah tidak pernah mungkir janji. Falan yukhlifallahu 'ahdah. Luna 'alallahi ma ta'lamun, atau kalian berbicara tentang Allah dengan ilmu yang kalian tidak ketahui. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan bahwasanya lan yukhlifallahu 'ahdah. Allah tidak akan pernah mungkir janji. Ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan pernah mungkir janji. Dan saya ketika menekankan ini, poin penting ini poin paling penting dalam kajian ini. Agar kita harus yakin dengan janji Allah, maka kita harus benar-benar memberikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa memang Allah berjanji dan Allah tidak akan pernah mungkir janji. Perhatikan baik-baik surat Ali Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya surat apa? Ali Imran ayat 9. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Perhatikan baik-baik kaum muslim dan muslimah. Kita semua dijanjikan oleh Allah akan dikumpulkan di padang mahsyar. Persiapkan diri Anda masing-masing untuk itu. Karena nanti tidak ada yang membantu kita. Allah berfirman dalam Al-Quran di antaranya surat Al-Baqarah bahwasanya la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Perhatikan baik-baik ya. Allah berjanji bahwasanya pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, Allah akan mengumpulkan manusia. Bukan sekedar untuk kumpul-kumpul, bukan. Akan tetapi Allah mengumpulkan manusia untuk hari hisab.
akan dimintai pertanggungjawaban semua dari kita. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, tadi saya sebutkan kalau tidak salah ayat yang ke-40-an surat Al-Baqarah ayat 47 atau 48 sekitar itu. Allah berfirman, la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Perhatikan baik-baik. Yang sekarang tenang dengan kekayaannya, kenyamanan hidupnya, ketahuilah bahwasanya nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang untuk seseorang. Orang tua tidak bisa menyelamatkan anaknya, anaknya tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Persiapkan hari itu baik-baik. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah berkat amal ibadah kita. Makanya Allah dalam ayat ini la yuqbalu minha adlun. Allah tidak akan menerima dari manusia sebuah tebusan di hari kiamat. Seorang orang tua menebus anaknya agar anaknya tidak masuk surga, tidak bisa. Agar anaknya tidak masuk neraka, tidak bisa. Kebalikannya, anak menebus orang tuanya agar surga, tidak bisa. La yuqbalu minha adlun wa la yu'khadhu minha syafa'ah. Seorang anak merekomendasikan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan untuk orang tuanya, tidak bisa kalau seandainya orang tuanya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita perhatikan. Saya sering mengatakan, jadikan sisa hidup ini modal untuk kehidupan di padang mahsyar. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai sehelai benang pun, tidak terkhitan. Dalam riwayat Imam Ahmad, buhman, tidak membawa apa-apa. Yang sekarang nyaman dengan semua kehidupannya di dunia, ingat, tidak ada yang bisa dibawa apa-apa. Ini salah satu janji Allah yang harus kita yakini. Akan ada hari padang mahsyar, permintaan pertanggungjawaban. Yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Seseorang lari dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anaknya. Setiap orang mempunyai urusan masing-masing pada saat itu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, kata Aisyah radhiyallahu anha, yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, orang akan melihat kepada aurat yang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-amru asyaddu min dzalika ya Aisyah. Perkara hari itu lebih berat daripada seseorang hanya melihat kepada aurat yang lain. Maka siapkan itu. Ini janji Allah, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya Allah setelah itu mengatakan, ini yang berkenaan dengan tema kita, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkir janjinya. Ini harus ditanamkan dalam hati. Allah tidak pernah mungkir janjinya. Nanti saya akan sebutkan amalan-amalan yang seseorang kadang-kadang, apalagi kalau ada kepentingan duniawi, dia maju enggak, maju tidak, maju tidak, maju mundur. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar yakin dengan janji Allah. Salah satu kiat agar meyakini janji Allah, kita harus tanamkan dalam diri bahwasanya Allah tidak pernah mungkir janji. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mungkir janji, di antaranya surat Ar-Rum ayat 6. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Janji Allah, Allah tidak akan pernah mungkir janji. Cuma lihat di ayat yang ke-6, di akhir ayatnya, walakinna aktsaran nas la ya'lam. Akan tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahuinya. Ini masalahnya. Tidak meyakini janji Allah. Akhirnya kalau dihadapan kepada sebuah ketaatan, dia maju mundur, maju mundur. Saya beri contoh ya. Dari tadi kan cuma teori aja, kita beri contoh. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Artinya apa saja yang kalian nafkahkan apapun, ya, mulai saat ini hilangkan persepsi dari diri Anda yang namanya bersedekah itu tugasnya hanya untuk orang yang diluaskan rezekinya. Hilangkan. Apa saja yang kalian nafkahkan, fahuwa yukhlifu, ini janji Allah, maka Allah akan ganti. Ketika ada di dalam kantong kita cuma 10.000 rupiah, kemudian ada orang yang minta-minta, kalau kita bagi, ini jamin kita nggak makan malam ini, habis duit. Kita lebih percaya janji Allah atau lebih percaya mata kasat kita? Di sini letaknya keimanan. Kenapa pahala sedekah begitu luar biasa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, tanda-tanda orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Habis itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada hal gaib. Mata kasat kita melihat kalau kita kurangi, berarti jumlah nominal yang ada di dalam duit kita itu berkurang. Tapi janji Allah tidak akan pernah mungkir. Ini yang menjadikan seorang tambah yakin. Sudah. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zam?" Wahai Rasulullah, sedekah mana yang paling utama? Beliau mengatakan, "Juhdun muqil." Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan susah, sedikit harta, bersedekah juga. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat percaya kepada apa? Janji Allah. Ini contoh mempercayai janji Allah Subhanahu wa taala. Lebih mempercayai janji Allah Subhanahu wa taala seperti ini contohnya. Dan nanti saya akan sebutkan banyak sekali contoh-contoh tentang bagaimana mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingin tegaskan lagi sekali lagi, poin yang paling utama, yakini baik-baik Allah yang kita sembah, Allah yang berjanji tidak akan pernah mungkir janjinya. Walau sedikit pun tidak akan pernah mungkir janjinya. Contoh misalkan orang, ini masalah sedekah lagi. Rasul Allah Muhammadun salawatullah wassalamuhu wa barakatuhu alaih, beliau berjanji atas nama Allah, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin au asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah karena Allah, walaupun besarnya seangkreman burung kalau ngangkremin telur, ya, itu kan kecil. Ada angkreman besar? Gak ada kan? Kecuali burungnya raksasa. Burung kalau walau dia membuat rumah masjid untuk Allah, walau kecilnya seangkreman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah dia di surga. Harus kita yakini itu janji Allah. Maka barang siapa yang berjanji, barang siapa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka dia harus percaya dan harus yakin. Dan janji Allah yang paling utama adalah Allah menjanjikan, barang siapa yang bertauhid, dia masuk surga. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh
wa kalimatu alqah ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Mulai saat ini Pak, tinggalkan sembahan selain Allah. Kenapa? Karena Allah berjanji, orang yang bertauhid, orang yang hanya minta kepada Allah, orang yang minta pertolongan kepada Allah, kalau anak sakit dia tidak mau pergi kepada selain Allah, dia hanya minta kepada Allah. Kalau ada permintaan dia hanya berdoa minta kepada Allah. Maka janjinya orang seperti ini dijanjikan oleh Allah apa? Masuk surga. Dan Allah tidak akan pernah mungkir janji. Janji yang sangat luar biasa. Barang siapa yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad abdullah wa rasuluh, dan bersyahadat Isa adalah Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang dan ruh yang Allah tiupkan ke dalam tubuh Maryam. Dan barang siapa yang bersyahadat surga benar adanya, neraka benar adanya, niscaya Allah, nih janjinya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Kalau berbicara tentang tauhid dan dikaitkan dengan janji Allah, luar biasa, luar biasa. Kita bertauhid kepada Allah, tidak pernah mensyirikkannya dalam sekali hidup, dalam sekalipun dalam hidup kita, maka janjinya sangat luar biasa. Di antaranya, perhatikan, ini keutamaan tauhid padahal, dan di situ terdapat janji Allah. Ibnu Adam, wahai anak manusia, kata Allah dalam hadis qudsi, "Lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bihi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak manusia, jika engkau nanti pada hari kiamat mendatangiku, berhadapan denganku dengan membawa sejagat raya dosa, jadi dosanya itu sekalian alam, saking banyaknya dosa. Kemudian engkau dalam keadaan seperti itu tidak pernah mensyirikkan aku, maka aku akan datang kepada engkau dengan sejagat raya ampunan. Lihat Pak, keistimewaan tauhid. Itu janji Allah. Maka dalam hidup ini apapun permasalahan kita, sempit bagaimanapun kehidupan kita, siapapun yang sakit dari keluarga kita, jangan pernah berpaling dari Allah. Karena Allah menjanjikan orang yang bertauhid akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan janji Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar pembicaraan kita fokus pada satu-satu, saya akan menyebutkan beberapa janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana janji tersebut sebagiannya sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya permasalahan sedekah. Ya. Dan permasalahan, dan saya katakan bagi orang-orang yang di sini yang diluaskan rezekinya oleh Allah, Anda subhanallah banyak memiliki pintu-pintu, sarana-sarana untuk menggapai janji-janji Allah Subhanahu wa taala dengan harta Anda. Harta di dalam Islam tidak melulu tercela. Islam tidak mengajarkan orang agar miskin, agar selalu melarat. Tidak. Islam mengajarkan agar kalau seandainya kita mempunyai harta, letakkan harta tersebut pada jalan Allah, akan mendapatkan janji Allah. Contoh yang lain Pak ya, saya sebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji, dan ini berkaitan dengan harta. Ini saya kupas dulu dari masalah harta ya. Nanti saya kupas dari masalah sholat, saya kupas dari masalah doa. Semua janji-janji Allah. Saya kupas dari masalah menutup aurat bagi perempuan. Karena ternyata pas saya hadir, banyak ibu-ibu ini. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kalau sudah melihat saudari-saudari muslimah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah sekalian,
Saya ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah Id. Beliau waktu itu berjalan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati para perempuan, beliau mengatakan, dan ini saya ingin mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan kepada ibu-ibu sekalian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati para perempuan, ya ma'syaran nisa, wahai para perempuan, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar. Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Maju Pak, kasihan yang di belakang. Perbanyaklah istighfar. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku telah diperlihatkan bahwasanya kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, amalkan dua hal ini. Banyak sedekah, banyak istighfar, maka Anda tidak akan menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Ini amalan yang sangat luar biasa, dan itu janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu pun janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya ingin berbicara masalah sedekah dulu. Bagaimana seseorang bisa mengamalkan dengan hartanya apa yang dia bisa gapai dari janji Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan dari seorang muslim ke sebuah kesulitan, Allah lapangkan dia dari kesulitan dunia. Yang ingin hidupnya lapang, nyaman,